Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bertemu dengan saya, Andi Siti Rasia, SPDMT, Guru SMK Negeri 4 Goa. Kali ini saya akan membuatkan video tutorial konfigurasi SSH server menggunakan VirtualBox. Sebagai langkah awal, untuk konfigurasi SSH, sebelumnya kita harus menginstalkan paket yang ada di DVD 1. Jadi SSH ini merupakan konfigurasi yang kita setting untuk meremote komputer. Ya, SSH sendiri yaitu singkatan dari Secure Socket Shell. Jadi fungsi daripada konfigurasi ini adalah untuk meremote komputer dari jauh. Nah, langkah awal dalam konfigurasi SSH ini, kita menginstalkan aplikasi ataukah paket SSH server yang ada pada DVD 1. Ya, jadi kalau kita menggunakan Debian, ya kita centang DVD 1-nya, kemudian kita berikan perintah apt-get install SSH, kemudian enter. Ya, di sini jawab yes, kemudian enter. Ya, sementara jalan proses instalasi SSH server. Ya, semoga paketnya semuanya berjalan dengan baik, terinstall dengan baik. Ya, selanjutnya kita akan konfigurasi SSHD-nya. Jadi, saya bersihkan dulu layar. Ya, kemudian perintah untuk konfigurasi SSHD yaitu nano spasi /etc/ssh/ssh _config. Kemudian enter. Nah, secara default port yang digunakan pada SSH adalah port 22. Ya, kita sepakati di awal pembelajaran dulu disampaikan bahwa IP address yang digunakan dalam konfigurasi jaringan adalah 2 angka terakhir dari nomor induk peserta didik. Nah, port 22 di sini juga menggunakan 2 angka terakhir dari nomor induk peserta didik. Nah, karena di IP address sebelumnya kita menggunakan 2 angka terakhir digitnya adalah 10, maka port 22 ini kita ganti dengan 10, kemudian tanda crash di depan ini kita hilangkan. Ya, untuk mengaktifkan perintah. Ya, kalau kita tidak hilangkan tanda crash yang ada di sini, maka perintah ini ya menjadi sekedar komentar. Artinya perintah ini tidak aktif karena ada tanda crash di depannya. Jadi kita hilangkan perintahnya. Ya, kita hapus. Setelah itu ya kita tinggal tekan Ctrl O. Jadi remote server yang akan dikonfigurasi ini sekedar menghubungkan server dengan klien. Jadi istilahnya akan di remote menggunakan putih dan WinSCP nanti. Jadi ini masih remote server secara sederhana sesuai dengan KIKD yang ada
pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan, kompetensi KIKD tentang SSH server. Ya, kemudian setelah kita simpan dengan menekan Ctrl O, selanjutnya kita keluar. Ya, di root terminal ini supaya tersimpan perintah yang kita lakukan perubahan tadi, ya kita berikan perintah restart konfigurasi. Jadi perintahnya /etc/init.d/ssh spasi restart. Ya, kita restart SSH-nya, kemudian enter. Ya. Oke, sampai di sini tidak ada masalah. Ya. Sudah oke untuk server SSH-nya. Selanjutnya kita coba jalankan putihnya di Windows. Ya, sebelumnya untuk konfigurasi SSH ini, terlebih dahulu kita pastikan bahwa server ini bisa terping ke Windows. Ya, jadi kita coba IP yang ada di Windows, yaitu 192.168.1.11. Kita coba ping. Ya, udah TTL. Sementara IP yang ada di server, ya kita lihat di ifconfig, IP-nya adalah 1.10. Ya, jadi 10 ini adalah 2 angka terakhir dari nomor induk peserta didik. Ya, jadi masing-masing peserta didik menggunakan IP yang berbeda berdasarkan 2 angka terakhir nomor induknya atau NIPD atau nomor induk sekolahnya. Selanjutnya, ya kita ping ke IP-nya server. Ya, IP servernya ini 10. Ya, sudah TTL juga. Nah, sampai di sini kita lihat bahwa antara klien dengan server itu sudah terkoneksi, ataukah server sudah bisa meng-ping ke klien. Nah, langkah berikutnya untuk konfigurasi putih ini kita instalkan di Windows-nya. Jadi kita cari masternya putih, ya. Nah, kita instalkan, ya. Masternya putih ini yang masih putih versi lama. Nah, IP yang kita masukkan di sini adalah IP address yang ada pada Debian. Nah, IP-nya 192.168.1.10. Kemudian, ya, portnya tadi kita ganti juga dengan port 10 berdasarkan 2 angka terakhir NIPD. Selanjutnya, kita klik save. Ya, kemudian pilih open. Ya, boleh pilih yes saja. Nah, di sini ya kita login dengan menggunakan akun yang ada di Debian. Jadi kita lihat di sini, ya kita login ini menggunakan akun Wanda. Ya, jadi kita login di putih menggunakan akun yang sama. Jadi saya login menggunakan nama Wanda. Ya. Kemudian ya passwordnya, ya ini password yang digunakan harus sama dengan password yang digunakan di Debian. Ya, kalau passwordnya benar, maka ini akan masuk ke editor Debian. Ya, jadi semua yang jalan di putih ini sama dengan yang jalan di terminal Debian.
Jadi posisinya dalam terminal ini. Jadi kondisinya ini masih terminal. Kemudian kita akan beralih ke root terminal dengan memberikan perintah super user. Kemudian enter, masukkan passwordnya. Ya. Nah, sekarang ini dia sudah berada di posisi super user atau root terminal. Nah, semua perintah yang jalan ya di Debian yang di sini ya ini sama dengan yang ada di putih tadi. Jadi ini sama fungsinya. Jadi misalnya kalau servernya kita taruh di sekolah, kemudian ini terkoneksi dengan klien, ya maka kita bisa mematikan server atau mengontrol server dengan menggunakan komputer Windows yang ada di rumah. Jadi semua perintah yang ada di sini ini sama persis dengan yang ada di Debian. Ya, jadi putih ini fungsinya untuk meremote server yang ada di Windows. Nah, selanjutnya selain putih, kita juga bisa memberikan instalasi pada server berupa aplikasi yang dapat mengupload video, lagu, dokumen apa dan sebagainya ke server Debian. Nah, aplikasi yang digunakan pada VirtualBox ini adalah aplikasi WinSCP. Ya, jadi WinSCP ini juga masih versi lama, ya belum yang versi terbaru. Ya, silakan teman-teman kalau mau menggunakan versi terbaru silakan, tidak ada masalah. Ya, kita instalkan. Jadi fungsinya WinSCP adalah untuk ya memindahkan file yang ada di Windows ke Debian, istilahnya kayak mengupload. Ya, kita install. Ya. Nah, kita accept saja. Ya. Nah, pilih saja yang ini. Next saja. Install. Ya. Oke, kita tunggu sampai selesai terinstall. Ya, kemudian finish. Ya. Oke, kita tunggu dia loading. Sementara loading filenya, ya, WinSCP-nya. Nah, sekarang ini sudah jalan. Nah, hostname yang di sini ini sama dengan yang tadi kita berikan IP yang sama dengan yang kita gunakan pada Debian. IP-nya yaitu 192.168.1.10. Kemudian portnya adalah 10 sesuai dengan angkanya tadi. Nah, username boleh kita mengisi. Username yang kita gunakan adalah Wanda, passwordnya kita isikan juga. Ya. Kemudian kita save. Ya. Sampai di sini, ya kita pilih OK saja. Ya. Kemudian kita pilih login. Nah, kalau berhasil, maka nanti akan muncul Debian di sebelah kanan, kemudian Windows-nya di sebelah kiri. Ya, kita kembali masukkan passwordnya, password yang ada di Debian. Ya, nah ini kita lihat, ya, yang di sebelah kanan ini adalah file Debian.
Kemudian kita coba cari file yang ada di Windows, ya, file apa yang bisa kita putar ataukah geser ke Debian. Saya mencoba cari filenya, ya, apa yang bisa saya geser. Sini saya cari file video, ya, di drive yang lain, ya, saya coba cari yang di drive, ya, sini ada musik, ya, coba file yang ada di, oke, ya, coba yang di master, apa yang ada di sini, ya, master, saya coba yang file video, ya, kembali, saya pilih yang video, ya, ya, videonya ada di sini, ya, ada di video, kemudian oke. Nah, ini ada video, ya, saya coba pindahkan file yang ada di Windows ini, saya mau pindahkan ke Debian. Jadi saya tinggal masuk ke direktori video, ya, saya masukkan di sini di direktori video. Jadi ini tinggal kita drag, ya, tinggal drag masukkan ke direktori video. Nah, kemudian oke. Ya, jadi video yang ada di Windows ini kalau berhasil kita drag, ya, ataukah upload ke Debian, ini nanti bisa kita putar di Debian. Ya, kita lihat di sini ini sudah ada. Nah, sekarang kita coba buka Debiannya. Kita periksa apakah betul video yang tadi sudah ada di Debian. Kalau sudah kita dapat, ya bisa kita play di situ. Kita buka activities, ya. Kemudian program file, dia tadi letaknya di direktori video, ya, di direktori video. Nah, ini kita klik 2 kali, ya, di direktori video. Kita coba, ya, pilih ada lokasi dulu, ya, kita ulang kembali, ya, di mana dia letaknya, ya, video dia berada di mana tadi pada saat kita download ini. Dia ternyata bukan di dalam direktori video, ya, dia berada di dalam direktori home. Nah, ya, jadi dia home ini di dalamnya ada direktori Wanda, ya, jadi dia tidak masuk tadi ke video. Ini bisa kita tinggal angkat naik, ya, sudah, ya, kita lihat, sudah masuk di dalam direktori video. Jadi kita harus perhatikan juga di mana letaknya sebenarnya file yang kita upload tadi. Jangan sampai lain yang ditempati menyimpang, lain yang ditempati mencari, sehingga kita menjadi pusing sendiri. Ya, carinya di mana, simpannya di mana. Ya, oke, kita coba lihat. Nah, ini karena kita telah pindahkan tadi di direktori video, ya, ini sudah masuk. Ya, kalau tadi ternyata di luar video, dia masih di dalam direktori Wanda. Wanda itu di dalam direktori home. Sekarang kita coba putar apakah file yang dari Windows tadi ini sudah bisa kita play di Debian. Kita coba klik 2 kali. Ya. Ya, jadi apakah file video ini bisa kita play di
Debian karena kita belum membuat video di Debian. Ya, ternyata ini ada cuplikan videonya. Ya, jadi ada cuplikan video yang dibuat menggunakan aplikasi Facetune ya, yang berfungsi untuk merekam layar. Jadi apa yang dijelaskan di sini ya, ini terekam dengan aplikasi Facetune ya. Ya, ini videonya. Ya, kalau saya percepat ya. Ya. Percepat videonya. Ya, ini menjelaskan ya ini tentang tutorialnya. Ya. Itu salah satunya. Ya. Jadi salah satu aplikasi yang dijalankan di Windows ini. Artinya video yang ada di Windows itu bisa kita upload di Debian dengan menggunakan aplikasi WinSCP. Jadi kalau tadi putih kita gunakan untuk meremote komputer, sekarang ya WinSCP ini kita gunakan untuk mengupload file yang ada di Windows. Ya, jadi perlu kalian ketahui, teman-teman ketahui bahwa ya di Debian ataukah di server Debian itu ya tidak perlu terlalu repot membuat video, cukup videonya dibuat di Windows, kemudian nanti menggunakan aplikasi WinSCP, video itulah yang nanti akan di-upload ke Debian. Ya, oke teman-teman, ya kita sudah belajar mulai dari konfigurasi remote server, ya konfigurasi remote server, kemudian aplikasi putih yang untuk meremote server Debian, dan yang terakhir aplikasi WinSCP yang digunakan untuk mengupload file yang ada di Windows ke Debian. Ya, oke. Demikian video saya kali ini. Ya, insya Allah lain waktu kita akan lanjutkan dengan KIKD yang lain. Ya, masih lanjutan daripada materi mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Ya, kalau ada saran, komentar dan sejenisnya, boleh tuliskan di komen di bawah ya, sehingga bawah video ini, sehingga ya saya dapat memperbaiki konten ini. Jadi saya yakin konten pembelajaran yang saya buat ini masih banyak kekurangannya. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.